Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika profesi dan peran hakim dalam penegakan hukum. Nah, tujuan dari pembelajaran ini juga adalah agar peserta atau hakim dapat lebih memahami etika profesi hakim, sebagaimana tersebut dalam Kode Etik dan PPH. Nah, dalam penanganan perkara ekonomi syariah dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya dan menghindari pelanggaran. Lalu, memberikan kebahagiaan karena dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, ada juga pengertian kode etik dan PH, yaitu merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Lalu, suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik dalam maupun di luar kedinasan, yaitu sebagaimana diatur dalam surat putusan bersama KMA dan Ketua KY di nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring nomor 4 tahun 2009, tanda strip 02 garis miring SKB garis miring P titik KY garis miring 4 2009, tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan PH pasal 1 angka 1 surat keputusan bersama KMA dan Ketua KY nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 dan 02 garis miring SKB PKY 4 2009 di tanggal 8 April 2009 tentang yaitu kode etik dan PPH. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan KY atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, yaitu pasal 1 pada angka 1 kode etik atau pedoman perilaku hakim adalah paduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas. Nah, profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Lalu, pada dasar hukum kode etik dan PH, keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 KMA 2009 dan 02 KY 2009 KE PPH atau juga Junstedt atau juga Junsto putusan MA nomor 336 36P garis miring HUM garis miring 2011 tanggal 9 Februari 2012. Lalu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 PB KMA 2012 dan 02 PB KY 2012 PE PPH. Nah, Bangalore Principle of Judicial Conduct yaitu rapat kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2022 di Surabaya merumuskan adanya pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct. Lalu, Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia, yang mana tidak ada di Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Lalu dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Nah, Bangalore Principles, prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim di beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002, yaitu nilai satu kemanusiaan, nilai satu kemandirian maksudnya. Yaitu ada prinsip kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seseorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Lalu ada nilai tidak memihak. Ya, di mana sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi semua hakim yang diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Lalu ada integritas, itu prinsip. Ini tuh integritas adalah hal yang penting dalam pelaksanaan jabatan hakim, yaitu antara lainnya adalah nilai kesopanan, nilai persamaan, lalu kecakapan dan ketekunan. Lalu pada tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, atau kita sebut saja KIPPH, ditetapkan dengan ditandatangani surat keputusan bersama SKB nomor 47 KMA SKB 4 2009 nomor 02 SKB PKY 4 2009 tanggal 8 April 2009. Lalu mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua Mahkamah Agung MA dan Ketua Komisi Yudisial KY dan berlaku sejak 8 April 2009 tahun 2012 terbit peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Lalu latar belakang maklumat.
OTT KPK terhadap panitera pengganti PN Jakut, OTT KPK terhadap panitera pengganti PN Jakarta Selatan, OTT Satgas Saber Pungli Sumut terhadap jurisita PN Stabat, lalu pungutan biaya fotokopi 500.000 oleh panitera PN Depok. OTT dan panitera PN Bengkulu, lalu OTT KPT Manado, dan khusus PH Susila dan kesalahan pelaksanaan hukum acara. Lalu langkah inovatif yang dilakukan MA adalah misteri shopper, tanggung jawab atasan, pimpinan role model teladan, bantuan hukum, no, hukuman berat, yes. Lalu ada cek integritas. Lalu isi maklumat AI, lalu ada memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan MA khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Lalu ada juga kode etik dan PPH. Muatan ke PPH yaitu ada prinsip-prinsip berperilaku, kewajiban dan larangan, ada pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi hukum. Lalu kenapa masih banyaknya pelanggaran terhadap KEPPH? Yang pertama itu kemungkinan tidak pernah membaca atau sudah baca tapi kurang memahami. Lalu juga mungkin sudah membaca dan memahami tapi belum dipedomani yaitu dilakukan. Lalu udah dipedomani karena takut terhadap sanksi. Lalu dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Lalu bisakah kita ini atau saya menjadi hakim yang bahagia dengan KEPPH? Setiap hakim itu punya kesempatan asalkan mereka itu bahagia, yaitu contohnya berusaha untuk mengarahkan ciri-ciri bahagia, melaksanakan KEPPH berarti membuka kesempatan untuk bahagia. Ciri yang orang bahagia itu adalah sering gembira, terus senyum lepas, energi, semangat, terus tahu kelebihan diri, ingin selalu berusaha, terus tidak mudah putus asa, terus tidak mudah frustasi, tidak iri pada orang lain, dan punya kegiatan yang dinikmati seperti hobi. Lalu punya tempat berteduh, sehat lahiran batin, ingin orang lain juga bahagia, terus ada ingin berbagi dengan orang lain, selalu mensyukuri hidupnya, dan bisa selalu mengambil hikmah dan mengambil negatif, serta punya cita-cita sesuai kemampuan mengambil hikmah bila tidak tercapai. Lalu prinsip-prinsip dasar panduan kode etik PH yaitu adalah independensi hakim dan pengadilan, praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesional hakim dan pengadilan, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan kerahasiaan, lalu ada efektivitas dan efisiensi, perlakuan yang sama, kemitraan. Lalu, prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu adalah berperilaku adil, lalu berperilaku jujur, lalu juga ada berperilaku arif dan bijaksana, lalu bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, terus menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Lalu kewajiban larangannya yaitu bagi hakim dijabarkan dari 10 prinsip kode etik dan PPH, yaitu prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama berperilaku adil, yaitu menemukan suatu tempat yang memberikan yang menjadi haknya, lalu yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Itu contohnya. Lalu larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah hakim itu yang pertama dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Jadi kita tidak boleh mengistimewakan seseorang di dalam pengadilan. Lalu hakim dalam menjalankan tugas judisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, terus keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, dan asal kebangsaan, perbedaan, kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, ataupun dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Lalu hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau yaitu melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, tersangka, mengancam, dan menyudutkan para pihak. Nah, atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pengawal pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada
arahan, dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Hakim juga dilarang menyuruh, mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan terhadap para pihak yang terkait dengan perkaranya. Lalu hakim juga tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung, yaitu demi kepentingan kelancarannya persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Lalu kewajiban hakim dalam penerapan berlaku adil ialah hakim itu wajib melaksanakan tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Lalu hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan telah dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Lalu hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabulan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Lalu hakim dalam proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak sukanya, keberpihakan, prasangka, atau lainnya seperti pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, dan kebangsaan. Lalu hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak berperilaku semata-mata untuk menghukum. Hakim juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku adil adalah yaitu pada persidangan hakim bertanya dengan menggunakan kalimat seperti kenapa kamu mencuri, di mana kamu mencuri. Nah, itu tidak dibolehkan dalam hakim karena itu seperti bukan seorang hakim lah, bukan seperti profesi hakim. Jadi kayak seperti orang yang menuduh secara langsung atau masyarakat biasa atau seperti preman itu. Lalu hakim menyatakan kepada salah satu pihak perkara Anda sulit dimenangkan dalam ataupun di luar persidangan. Lalu penjatuhan hukuman dalam perkara Mbok Minah, pencurian susu formula bayi. Lalu meminta bantuan panitera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak untuk kepentingan tertentu. Jadi itu tidak boleh. Lalu prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim selanjutnya adalah berperilaku jujur. Itu dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dari dan yang salah adalah salah. Lalu mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran dan hakikat yang hak dan batil. Lalu akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lalu larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur lainnya adalah hakim tidak boleh meminta, menerima, mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga lain hakimnya untuk meminta atau menerima janji seperti hadiah, hibah, warisan, pembenaran, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat penuntut orang yang sedang diadili pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. Jadi itu tidak boleh, guys. Jadi itu tuh sama saja kita tuh disuap. Jadi maupun itu keluarga atau bukan keluarga, mau itu teman dekat atau bukan teman dekat, itu tidak boleh dalam suatu yang akan perkara kita jalankan gitu. Lalu pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memperoleh hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Lalu pengecualian adalah pemberian atau hadiah yang tinjau dari segala keadaan, tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat berlaku yang nilainya tidak melebihi 500.000. Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lalu kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah yaitu hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela. Hakim harus
berperilaku jujur untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela juga. Lalu memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakannya hakim dan lembaga peradilan tersebut. Atau bisa kita artikan dalam bahasa Inggris impartiality. Lalu juga hakim itu wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tergugat gratifikasi tersebut diterima. Nah, hakim juga wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komite Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Jadi itu wajib dicek, guys. Kalau nggak dicek, nanti kita ada unsur lain, mungkin hakim itu punya sogokan lain mungkin. Lalu contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku jujur adalah hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak advokat penuntut, orang yang sedang diadili, dan lainnya yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Lalu tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada waktunya. Hakim sebagai narasumber diberi honor yang melebihi honor yang harus diterima. Itu contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku jujur. Berperilaku arif dan bijaksana, yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, lalu berperilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, lalu mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Lalu juga larangan bagi hakim dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana adalah hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Lalu hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota lainnya dan profesi hukum tersebut. Maaf. Lalu hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Lalu dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Hakim juga tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Lalu, larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Lalu hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimasukkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain. Lalu hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik, dan hakim juga tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik. Lalu tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. Ya, lalu ini ada kewajiban hakim dan penerapan perilaku arif dan bijaksananya lain adalah itu hakim wajib menghindari tindakan tercela. Terus dalam hubungan pribadinya dengan anggota komisi hukum lain yang secara teratur berbicara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Lalu hakim juga dalam menjalankan tugas-tugas judisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Lalu contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku arif bijaksana adalah menjadi anggota klub hobi yang beranggotakan kalangan profesi hukum lain.
Dalam menangani perkara hakim oleh keluarga atau pihak ketiga, misalnya dalam bentuk menyampaikan keluhan kronologis perkara, menaruhkan imbalan, dan lain-lain. Lalu meminta fasilitas untuk pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya melebihi haknya, baik dalam kedinasan maupun kepada pihak luar. Lalu hakim memberikan pendapat mengenai suatu perkara. Lalu bersikap mandiri, mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lainnya. Itu bebas dari campur tangan orang lain, siapapun yang atau dari pengaruh apapun. Lalu sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku sikap mandiri yaitu hakim juga harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dari pihak manapun itu. Lalu yaitu hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan. Lalu hakim juga wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku bersikap mandiri adalah itu hakim membicarakan konsep putusan dengan pihak tertentu, lalu melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan pihak ketiga dalam hubungan dengan suatu perkara, menerima honor terkait dengan kedudukannya dalam forum muspida. Lalu berintegritas tinggi, di mana sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Lalu integritas tinggi yaitu pada hakikatnya terwujud di sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Dan integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan segala segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Lalu, larangan bagi hakim dalam menerapkan perilaku berintegritas tinggi itu yaitu tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Lalu, hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk aturan tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Lalu juga dilarang mengadili suatu perkara apabila itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara itu juga. Lalu dilarang juga mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau mengadili penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Lalu hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. Dan larangan bagi hakim dalam penerapan berkualitas tinggi ialah hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. Dan hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat. Apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut. Lalu, hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik. Apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut. Dan hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun juga yang dalam hubungan finansial. Dan hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial. Lalu dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. Dan hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, atau pemberian pinjaman atau lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisialnya.
Lalu dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif, dapat memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang lain sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan. Nah, kewajiban hakim dalam penerapan perilaku berintegritas tinggi adalah hakim harus berperilaku tidak tercela, lalu harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak lainnya dalam suatu perkara di tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Lalu hakim juga harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum di pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Dan hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam mengenai suatu perkara. Lalu hakim tersebut harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarga. Lalu hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 5, huruf C dan huruf D wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin akan timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan itu tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Lalu, apabila muncul keraguan-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua. Dan contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku berintegritas tinggi lainnya adalah mabuk-mabukan, terlibat narkoba, judi, KDRT, selingkuh, pelecehan seksual, mencaci maki, menghadiri undangan atau kegiatan sosial gathering yang diadakan oleh pertemuan tempat yang mempunyai perkara tengah diperiksa, mengadili suatu perkara yang melibatkan para pihak, advokat, dan saksi yang memiliki hubungan pribadi dan keluarga sampai derajat ketiga. Lalu hakim melakukan tawar-menawar putusan, menunjuk advokat tertentu, dan menunda eksekusi dengan menerima imbalan. Itu yang contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku berintegritas tinggi. Nah, bertanggung jawab, bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Kewajiban hakim dalam penerapan perilaku bertanggung jawab yaitu hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Lalu dilarang juga mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku tanggung jawab yaitu menggunakan jabatannya untuk memasukkan anggota keluarganya menjadi hakim, yaitu seperti sogok menyogok. Lalu menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk melakukan pemerasan. Nah, menjunjung tinggi harga diri. Nah, di sini harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Larangan bagi hakim yang dalam penerapan perilaku menjunjung tinggi harga diri yaitu hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim, lalu dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara, lalu dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Lalu juga dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Lalu dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Lalu hakim juga dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai hakim, dan hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam penerapan perilaku menjunjung tinggi harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin yaitu
tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan, terutama di lingkungan peradilan yang bersangkutan pernah menjabat paling sedikit selama 2 tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim. Nah, kewajiban hakim dalam penerapan perilaku menjunjung tinggi harga diri yaitu adalah hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut. Contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku menjunjung tinggi yaitu tidur, membaca surat kabar, menggunakan telepon dalam persidangan. Lalu melakukan pelecehan seksual, KDRT, minum minuman keras, berjudi, atau hal senonong lainnya. Menjadi arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi. Lalu menjadi eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya untuk urusan orang lain. Lalu ini ada berdisiplin tinggi. Taat pada norma-norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur atau hubungan amanah serta kepercayaan masyarakat menjadi keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, contoh pelanggarannya dalam perilaku disiplin yaitu tidak berusaha agar persidangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak dan fakta persidangan dalam mengambil putusan, mengizinkan seorang kuasa beracara dengan berkuasa khusus yang memenuhi syarat, lalu menolak pengajuan dan atau saksi dari para pihak, tidak memberitahukan pihak-pihak tentang haknya dalam membela kepentingannya, lalu ketua pengadilan mendistribusikan perkara kepada hakim tertentu yang punya hubungan kedekatan. Itu contoh pelanggaran penerapan dalam perilaku disiplin tinggi. Nah, ada berperilaku rendah hati. Di sini kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap yang realistis, membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, serta menumbuh kembangkan sikap tanggung rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengamankan tugasnya. Nah, contoh pelanggaran yang dalam berperilaku rendah hati itu yaitu adalah menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tindak pidana ringan, perkara yang tidak basah, perkara yang mengandung risiko keamanan, lalu mengeluarkan pernyataan dan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik. Nah, di 10, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Nah, sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan suatu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Nah, contoh pelanggaran penerapan bersikap profesional yaitu menolak mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MA, melakukan kegiatan ekstrayudisial pada waktu jam kerja, lalu tidak mengisi laporan kegiatan perkara, menghadiri undangan yang sifat pribadi, mengajar, dan lain-lain pada waktu jam kerja, lalu melakukan sidang perkara tidak di ruang sidang. Nah, lalu mendiskusikan untuk membocorkan konsep putusan dengan pihak di luar majelis. Lalu bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap PPH ini adalah MA sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Lalu ketua tingkat banding sebagai kawal depan MMA melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Dan Bawas, MA selalu pengawas fungsional, KY pengawas eksternal, dan Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI. Nah, lalu proses pemeriksaan dugaan pelanggaran dan pemberian saksi bagi hakim yang melanggar KPPH yaitu setiap dugaan pelanggaran KPPH yang dilaporkan oleh siapapun wajib teliti lebih lanjut untuk memeriksa apakah laporan terbukti atau tidak. Lalu adapun tahapan-tahapan pemeriksaan dengan pelanggaran KPPH yaitu pemeriksaan oleh tim proses KY melakukan hal-hal yaitu verifikasi terhadap laporan, melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan dari hakim yang diduga melakukan pelanggaran dan melakukan panggilan dan meminta keterangan dari saksi. Terus menyimpulkan hasil pemeriksaan, jika terbukti maka KY menjatuhkan sanksi kepada MA yaitu dalam kurung P228 strip 22D ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011.
Sanksi terdiri dari ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Sanksi sedang terdiri dari penundaan KGB paling lama 1 tahun, turun KGB paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi. Lalu sanksi berat terdiri pembebasan dari jabatan, hakim non palu lebih 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan pihak presiden dan pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap yang pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim dikenakan pemberian sementara berdasarkan keputusan KMA. Jika dugaan tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitasi nama baik terlapor. Lalu pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap P12 ke dalam kurung prinsip disiplin tinggi dan 14 dalam kurung prinsip profesional, yaitu dan melakukan pengawasan MA dan KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan. Lalu KY dalam menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga pelanggaran hukum acara KY dapat mengusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Lalu dalam MA menilai hasil penalahan yang diusulkan KY tidak layak ditindaklanjuti, MA memberitahukan hal tersebut kepada KY paling lama 30 hari sejak hasil telahan diterima. Manakala layak untuk ditindaklanjuti, MA memberitahukan hasil tindak lanjut kepada KY paling lama 60 hari sejak hasil telahan diterima. Dan pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tim pemeriksa gabungan MA dan KY. Pemeriksaan tersebut dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat antara MA dan KY tentang hasil pemeriksaan atau jatuhan sanksi. Lalu terdapat laporan yang sama dengan diajukan atau dituntutkan kepada MA dan KY. Diketahui terdapat suatu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh MA atau KY, terdapat informasi atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga pemenangan perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama. Lalu tata cara pemeriksaan bersama yaitu dalam hasil pemeriksaan tim pemeriksa KY dinyatakan terbukti, maka KY mengusulkan sanksi kepada MA. Dan jika MA tidak mendapat mengenai usulan sanksi, maka MA dapat menyampaikan pendapatnya kepada KY paling lama 30 hari sejak usulan terima. Apabila KY tidak sependapat juga dengan MA, maka KY dapat mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bersama paling lama 30 hari kerja sejak kedapatan MA diterima. Lalu jika tidak mengusulkan pemeriksaan bersama dalam jangka waktu itu, maka KY dianggap menyetujui pendapat MA. Apabila ada usulan bersama, maka tanggapan harus disampaikan paling lama 14 hari kerja sejak disampaikan usulan. Lalu kemudian dibentuk tim pemeriksa terdiri dari 2 MA dan 2 dari KY. Pemeriksaan harus selesai 30 hari sejak penetapan tim pemeriksaan, dan tim pemeriksa memberikan hasil kesimpulan dan rekomendasi pada MA. Lalu Majelis Kehormatan Hakim MKH sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa KY atau MA untuk diberhentikan tetap. Lalu keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 hakim agung dan 4 anggota KY. Langkah-langkah yang dilakukan MKH, penetapan bersama MA dan KY MKH mempelajari secara sama hasil pemeriksaan. Dan majelis menetapkan hari sidang dengan memerintahkan kepada sekretaris majelis untuk memanggil YBS, memeriksa, mendengarkan keterangan terlapor serta memeriksa bukti-bukti. Keputusan dibacakan paling lama 14 hari kerja sejak majelis dibentuk. Ya, mungkin penjelasan lainnya juga sama seperti itu tentang aturan dan tindak lanjut dan pelanggaran KPPH, KEPPH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini video dari revisi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.